Halo anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga kalian yang lagi sakit cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hai, kali ini kalian jumpa kembali dengan Ibu di pelajaran IPS. Oke, tahu nggak sih kalian hari ini mau belajar apa? Iya, betul. Hari ini kita akan belajar tentang kondisi geografis negara-negara ASEAN. Khususnya kita akan belajar tentang letak geografis dan astronomis dari negara-negara ASEAN. Kalian masih ingat kan? Minggu yang lalu Ibu sudah menjelaskan tentang sejarah ASEAN. Ya, betul banget. ASEAN itu terdiri dari 10 negara, di mana 5 negara pendirinya ialah Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Kemudian anggota ke-6 dan sampai ke-10 negara anggota ASEAN berurutan ialah yang ke-6 Brunei Darussalam, ke-7 Vietnam, ke-8 dan ke-9 Myanmar dan Laos, dan yang ke-10 Kamboja. Nah, hari ini kita akan khususon banget belajar tentang letak geografis dan astronomis ASEAN. Nah, kalian kan kemarin sudah pernah Ibu tanya ya minggu yang lalu mengenai letak geografis dan astronomis ASEAN. Pasti kalian udah tahu dong di mana letak geografis dan astronomis negara-negara ASEAN. Oke, sebelumnya kita harus mengetahui dulu nih kompetensi inti yang harus kalian capai. Nah, itu kalian bisa baca ada sampai 4 kompetensi inti. Di mana yang kompetensi 3 itu berkaitan dengan kompetensi pengetahuan dan yang keempat berkaitan dengan kompetensi keterampilan. Kemudian, ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari selama satu bab ini sampai setengah semester. Nah, ini kompetensi dasar yang ke-3.1 ini membahas tentang negara-negara ASEAN dan berbagai pengaruhnya di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Sedangkan yang kompetensi dasar nomor 4.1 ini berkaitan dengan keterampilan. Nanti kalian ada tugas dari Ibu untuk membuat suatu keterampilan, entah itu nanti membuat peta kah, atau membuat mind mapping, atau lain-lain. Nanti kita lihat pada pertemuan selanjutnya. Dan ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada 5 tujuan pembelajaran yang akan kita pelajarin hari ini. Yang pertama, kalian harus bisa menjelaskan tentang letak geografis dan astronomis ASEAN. Yang kedua, kalian harus bisa menganalisis pengaruh letak negara-negara ASEAN dalam berbagai bidang. Kenapa sih kita harus bisa menguasai yang kedua ini? Karena itu tadi, letak ASEAN itu kan sangat strategis. Makanya kita harus tahu nih, apa sih pengaruh dari letak ASEAN yang strategis tersebut dalam berbagai bidang. Yang ketiga, kalian akan menjelaskan persamaan dan perbedaan karakteristik negara-negara ASEAN. Jadi kan negara-negara ASEAN ada 10 nih. Kalian harus bisa menjelaskan persamaan dan perbedaannya dari karakteristik negara-negara ASEAN. Yang keempat, kalian harus bisa menganalisis keuntungan dan kerugian akibat pengaruh letak negara-negara ASEAN. Dan yang kelima, kalian harus juga bisa nih menganalisis gimana sih cara mengembangkan potensi yang dimiliki oleh negara-negara ASEAN. Karena kenapa coba kalian harus menganalisis cara mengembangkan potensi? Good, betul sekali. Soalnya ASEAN itu penuh dengan potensi yang belum semuanya tergali gitu, belum semuanya bisa dimanfaatkan. Ya contohnya kayak Indonesia. Indonesia itu punya potensi loh dalam apa coba? Dalam bidang good, betul, dalam bidang penduduk.
Penduduk Indonesia kan banyak banget kan. Sekarang itu sudah sekitar 270 juta. Nah, harusnya penduduk yang banyak ini bisa dimanfaatkan gitu untuk kelangsungan hidup negara Indonesia serta negara-negara ASEAN lainnya. Makanya kita harus belajar ya tentang mengembangkan potensi yang dimiliki oleh negara-negara ASEAN. Kemudian, ini adalah peta konsep dari pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang letak ASEAN. Ada 5 ya, kurang lebih hampir sama kayak tadi di tujuan pembelajarannya. Yang pertama, tentang letak geografis dan astronomis ASEAN. Yang kedua, pengaruh letak negara-negara ASEAN. Yang ketiga, persamaan dan perbedaan karakteristik negara-negara ASEAN. Yang keempat, keuntungan dan kerugian akibat pengaruh letak negara-negara ASEAN. Dan yang kelima, upaya mengembangkan potensi yang dimiliki oleh negara-negara ASEAN. Materi-materi apa saja yang akan kita pelajari hari ini. Sekarang kita mulai masuk ya ke materi mengenai letak geografis dan astronomis dari negara-negara Asia Tenggara, khususnya ASEAN ya. Nah, sekarang kita lihat nih, di depan layar kalian terdapat peta negara-negara sedunia. Tuh, kalian bisa lihat kan? Ada Kanada, ada Amerika Serikat, Denmark, Rusia, Cina, India, Indonesia, Brazil, Australia. Nah, coba sekarang kalian amati secara baik-baik. Nah, sekarang Ibu mau nanya nih, di mana sih letak dari negara-negara ASEAN? Ayo, ada di mana coba? Yuk kita lihat baik-baik. Nah, ada yang udah ketemu? Iya, betul nih. Kita lihat ya, negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN yang tergabung dalam organisasi ASEAN ini nih, letaknya ada di sini. Tuh, kita lihat kan, ada Myanmar bagian utara, ada Myanmar selatan, Laos, Thailand, Vietnam, Malaysia, Brunei, Filipina, Indonesia. Nah, sekarang coba Ibu mau tahu nih, di mana sih letak geografis dari negara-negara Asia Tenggara? Nah, coba sebelumnya Ibu mau nanya dulu nih, apa sih letak geografis itu? Nah, betul. Letak geografis itu ialah kedudukan suatu wilayah di antara wilayah-wilayah lainnya. Nah, jadi kita lihat nih, ASEAN kan nih negaranya itu wilayahnya ada di sini kan. Jadi, apa sih letak geografis dari negara-negara ASEAN? Nah, betul. Negara-negara ASEAN itu letak geografisnya terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Benua apa aja sih? Nah, betul. Ada benua Asia dan benua Australia. Nah, sekarang coba nih kita lihat ke layar kalian ya di peta nih yang Ibu tunjukkan. Ini kan letak dari negara-negara ASEAN kan. Nah, di mana sih letak benua Asianya? Nah, ini nih di atasnya Myanmar. Di atas Myanmar itu kan ada India, Nepal, Cina, terus kan atasnya lagi ada Mongol, ada Taiwan sebelahnya, ada Korea Selatan, ada Korea Utara, ada Jepang. Nah, ini negara-negara yang tadi Ibu sebutkan kan tergabung dalam daratan benua Asia. Makanya jadi letak geografis negara-negara ASEAN itu ada di benua Asia. Dan satunya lagi ada di benua Australia. Nih, benua Australianya ya, kelihatan kan? Jadi, letak geografisnya ada di antara 2 benua. Benua Asia dan benua Australia. Nah, sekarang katanya kan tadi ada di antara 2 benua dan 2
samudra. Nah, samudranya samudra apa sih? Nah, kita lihat lagi nih ke peta di depan kalian. Nah, ini samudranya ada Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, tuh kalian lihat kan, bisa dilihat nih. Ini Samudra Pasifiknya, ini Samudra Hindianya. Makanya letak ASEAN itu ada di antara dua benua dan dua samudra. Nah, sekarang kita lihat nih ke peta selanjutnya biar lebih jelas. Nih, kalian bisa lihat ya di depan layar kalian bahwa ini yang di merah-merah itu merupakan negara-negara ASEAN kan. Nah, ini yang di silang ini merupakan letak geografis dari negara-negara ASEAN. Nah, kalau kita lihat ternyata posisi ASEAN itu sangat strategis, anak-anak. Tuh, kita lihat kan, ini ya letak geografis dari ASEAN itu ada di pertengahan, ada di jalur silang. Kenapa ada di jalur silang? Nah, sekarang kita lihat nih, ASEAN itu kan letaknya di sini. Nah, dia itu ada di benua Asia Australia dan ada di dua samudra Hindia dan Pasifik. Ini merupakan posisi silang karena semenjak dahulu kala nih ASEAN letak dari negara-negara ASEAN itu banyak disinggahi loh oleh para pedagang yang datangnya nih dari Cina, dari India. Nah, dulu itu kan mereka itu berdagang misalnya mau ke Australia atau mau ke daerah di luar Australia gitu ya. Nah, itu mereka biasanya berdagang kan melewati gitu pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di negara-negara ASEAN gitu ya, khususnya di Singapura. Kita tahu kan Singapura itu terdapat pelabuhan transit yang disinggahi oleh kapal-kapal dagang sedunia gitu. Dan juga dahulu kan Indonesia di pantai pesisir bagian timurnya kan itu juga merupakan pelabuhan dagang kan. Makanya sekarang Indonesia itu kenapa banyak agamanya, banyak budayanya gitu kan, banyak suku bangsanya, karena itu tadi gitu kan, letak dari ASEAN dan Indonesia itu terutama ya ada di posisi persilangan nih kan, makanya para pedagang nih kan misalnya dari Cina mau dagang ke Australia nih, mereka bakal melewati gitu kan perairan dari negara-negara ASEAN tuh di sini nanti lewat Singapura, nanti lewat Indonesia, kemudian baru ke Australia. Sama kapal-kapal dagang yang dari Australia juga misalnya pengen dagang ke India atau Cina, ya mereka pasti bakal melewati gitu kan, melewati jalur-jalur negara-negara ASEAN gitu kan. Makanya di sini bisa dikatakan gitu kan bahwa letak geografis dari negara-negara ASEAN itu sebetulnya sangatlah strategis gitu kan. Makanya nanti kita hari ini akan diskusi nih tentang pengaruh letak dari negara-negara ASEAN yang strategis ini. Pengaruhnya apa sih? Nah, gitu. Kemudian coba kalian amati lagi nih. Amati kan ini letak ASEAN ada di yang merah-merah ini kan. Nah, coba kalian amati baik-baik, kemudian tuliskan di mana sih apa batas utara, batas selatan, batas timur, dan batas barat dari negara-negara ASEAN. Yuk, Ibu kasih waktu selama beberapa detik. Oke, sudah ketemu? Oke, sekarang kita lihat ya. Di mana batas utara, batas selatan, batas timur, dan batas barat dari negara-negara ASEAN. Nah, kita lihat nih, batas utara. Batas utara kan berarti utara itu mengarahnya ke atas kan. Berarti batas utara dari negara-negara ASEAN apa? Iya, betul. Nih, batas utaranya adalah Cina, Cina daratan ya. Tuh, kita lihat nih. Ini kan batas utaranya, utara kan menghadap ke arah sana kan, ke atas gitu kan. Makanya di sini batas utara dari negara-negara ASEAN ini adalah Cina.
Nah, kemudian kita habis utara ke selatan. Selatan berarti menghadap ke bawah kan? Berarti apa tuh? Batas selatan dari negara-negara ASEAN. Iya, betul. Batas selatan dari negara-negara ASEAN yaitu adalah Samudra Hindia. Nih, kita lihat kan di sini ada tulisan Indian Ocean atau Samudra Hindia. Dan juga di sini ada nih batas selatannya berupa negara Timor Leste yang dahulunya merupakan bekas dari negara Indonesia nih ya. Batas selatannya selain ada Samudra Hindia, kemudian di sini ada namanya Timor Leste. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke batas timurnya. Batas timur berarti ke sebelah kanan ya, nih ke sini. Berarti apa tuh batas timurnya? Good, benar. Berarti ini batas timurnya di sini kan ada negara Papua New Guinea. Ya nih, yang berbatasan langsung dengan Papua. Ada Papua New Guinea. Dan satunya lagi ada di sini namanya apa tuh? Samudra? Betul, Samudra Pasifik. Samudra Pasifik dan Papua New Guinea. Sekarang sebelah baratnya. Sebelah barat berarti sebelah kiri ya. Sebelah kirinya itu berarti apa nih? Tuh, sebelah kiri berarti sebelah barat sini ya. Sebelah barat ada apa batasnya? Good, betul. Sini ada namanya Samudra Pasifik lagi ya. Samudra Pasifik masih. Dan kemudian ada India. Nah, kita lihat nih, berarti batas baratnya berupa Samudra Pasifik dan juga ada negara India. Nah, itu ya, kalian udah paham kan tentang letak geografis dari negara-negara ASEAN. Nah, sekarang kita lihat nih, berdasarkan bentuk secara geografis negara ASEAN, nah, negara-negara ASEAN ini ternyata memiliki 4 ciri anak-anak. Kita lihat nih, ada namanya compact, ada fragmented, ada elongated, dan protruded. Nah, kita lihat apa sih istilah dari keempat yang tadi sudah Ibu sebutkan. Nah, kita lihat satu-satu. Ada namanya compact. Compact itu berbentuk hampir seperti lingkaran. Contohnya negara Kamboja. Nah, jadi istilah-istilah ini tuh berkaitan dengan ciri-ciri geografis dari negara-negara Asia Tenggara anak-anak, khususnya anggota ASEAN. Nah, compact ini katanya bentuknya itu hampir seperti lingkaran, contohnya berupa negara Kamboja. Nah, sekarang kita lihat nih di petanya ya. Nih, bahwa ada negara Kamboja. Kita lihat ya, apakah dia bentuknya compact? Iya sih, tuh kita lihat ya. Nih, Kamboja. Kamboja kan bentuknya seperti lingkaran. Makanya tadi ciri-cirinya itu berupa compact atau bentuknya seperti lingkaran. Nah, kemudian yang kedua, fragmented atau berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah. Nah, ini nih contohnya negara kita tercinta, Indonesia. Kita lihat ya buktinya. Nih, Indonesia. Kita lihat ternyata Indonesia itu bentuknya fragmented atau berupa kepulauan yang terpisah-pisah. Nah, itu memang benar kan? Karena tuh kita lihat antara satu pulau dengan pulau-pulau lainnya kan terpisahkan oleh lautan gitu kan, negara kepulauan tapi terpisah-pisah gitu kan tuh. Dari Sumatera ke Kalimantan kudu nyebrang laut. Dari Kalimantan ke Sulawesi nyebrang lagi. Dari Sulawesi ke Maluku, ke Papua, terus ke Jawa, Nusa Tenggara, itu semuanya terpisah-pisah kan, harus menyeberang. Makanya bentuk dari negara Indonesia ini berupa fragmented. Kemudian yang ketiga, elongated, berbentuk memanjang. Contohnya Vietnam. Nah, kita lihat nih, di mana sih letak negara Vietnam? Ada yang udah ketemu? Nah, good, betul nih ya. Vietnam nih, kita lihat nih dari sini keluar sampai ke bawah. Makanya di sini Vietnam itu ciri geografisnya itu berbentuknya memanjang tuh, karena kan memanjang kan tuh dari atas
belok-belok sini sampai ke bawah. Nah, itu berbentuk memanjang atau elongated. Kemudian yang terakhir ada protruded atau berbentuk lebih kompleks dan beragam. Biasanya terdapat tangan yang memanjang. Contohnya Thailand dan Myanmar. Nah, kita lihat. Nih, di mana sih Thailand dan Myanmar? Katanya bentuknya seperti tangan panjang. Apakah betul? Nah, kita buktikan. Nah, di sini ada Myanmar dan di sini ada Thailand. Nah, kita lihat ya, apakah bentuknya seperti tangan yang memanjang? Nah, ya betul nih. Ternyata bentuk geografis dari Myanmar dan Thailand tuh seperti tangan yang memanjang. Tuh, kita lihat kan ini Myanmar, kemudian sampai sini, terus Thailand sampai sini, gitu kan nih sampai sini berbatasannya terakhir batasnya Malaysia. Nah, ini bentuknya seperti tangan yang memanjang. Makanya di sini Myanmar dan Thailand bentuknya itu cirinya berupa protruded. Nah, paham kan? Gampang dong. Nah, sekarang kita amati lagi yuk peta dari negara-negara ASEAN. Nah, kita lihat nih. Ini peta khusus dari negara-negara ASEAN. Nah, sekarang kita lihat yuk di mana sih letak astronomis atau koordinat dari negara-negara ASEAN. Ayo yuk kita lihat baik-baik. Nah, mana coba, mana coba. Sudah ketemu? Oke, coba yuk lihat lagi. Oke. Dari negara-negara ASEAN. Udah ketemu dong pastinya letak astronomis dari negara-negara ASEAN. Nah, iya betul nih. Kita lihat slide selanjutnya. Nah, katanya letak astronomis dari ASEAN itu berada di antara 26 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Yuk kita lihat pembuktiannya apakah benar bahwa letak astronomisnya tuh ada di garis segini. Yuk kita buktikan lagi. Oke. Nah, katanya kan tadi ada di antara 26 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Oke, sebelumnya Ibu mau nanya dulu nih, mana sih yang namanya garis lintang? Mana sih yang namanya garis bujur? Nah, oke. Ada yang udah tahu? Good. Nah, ini ya. Jadi garis lintang itu nih yang melintang gitu. Bentuknya tuh horizontal gitu, yang memanjang set ke sana. Itu namanya garis lintang nih, yang kayak gini nih. Garis lintang. Ini garis lintang 0 derajat. Dan garis bujur yang vertikal nih, yang ini nih. Nih, ini namanya garis bujur. Nah, sekarang kita buktikan apakah benar ada di 26 derajat lintang utara. Nah, kita lihat nih. Ini kan negara ASEAN itu sampai negara Myanmar kan, paling utaranya. Nah, di garis ini tuh kan kita lihat ada 20 derajat lintang utara. Ini yang ke atas lintang utara ya. Jadi batasnya di sini. 0 derajat ini kan garis lintang. Kalau ke atas namanya lintang utara, kalau ke bawah namanya lintang selatan. Jadi karena utaranya ini paling utaranya negara Myanmar tuh kita lihat Myanmar kan dari sini tuh kan dari sini sampai ke atas sampai di atas 20 derajat lintang utara. Nih, ini kan 20 derajatnya di sini ya. Kita hitung. Nah, ini kurang lebih ke atasnya itu ditambah 6 derajat. Jadi lintang utaranya itu batasnya 26 derajat lintang utara ya. Nih, paham kan? Sampai sini itu kurang lebih 26 derajat lintang utara. Karena di sininya aja kan udah 20 derajat. Kalau tambah ke atas lagi, ya angkanya jadi tambah. Jadi 26 derajat lintang utara. Nah, sekarang kita lihat berapa derajat lintang selatan. Tadi katanya 11 derajat lintang selatan. Nah, kita lihat nih.
Nih, negara-negara ASEAN atau Asia Tenggara ya khususnya nih. Nah, tuh di sini kan ada di 11 derajat lintang selatan. Karena di sini nih ada namanya kan Timor Timur kan. Bukan Timor Timur, Timor Leste. Dulunya emang ya namanya Timor Timur, tapi sekarang udah ganti jadi Timor Leste, berdiri negara sendiri. Nah, di sini Timor Leste itu tuh kan dia agak ke bawah tuh, gambarnya agak ke bawah dari garis 10 derajat lintang selatan gitu kan. Makanya di sini agak ke bawah dikit, itu berarti kurang lebih nambah 1 derajat. Artinya akhirnya itu garis lintang selatannya batasnya ada di 11 derajat lintang selatan. Nah, sini ya, paham kan? Nih, 26 derajatnya di sini lintang utara, kemudian 11 derajatnya di sini nih, di 11 derajat lintang selatan. Nah, terus tadi batas bujur timurnya katanya 93 kan tuh, kita lihat 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, kita lihat nih 93. Ini kan semua negara-negara ASEAN itu kalau kita lihat di peta dunianya itu kan ada di bujur bagian timur. Makanya BT-BT semua kan. 93 derajat BT bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, jadi ini nih peta yang kalian lihat ini merupakan peta sudah bagian bujur timur semua gitu. Nah, kita lihat nih 93 benar nggak sih? Nah, kita lihat. Ini kan bujur timur di sini digambarnya mulai 100 derajat kan. Nah, ini kemudian Myanmar berada di sebelah baratnya kan, sebelah barat dari bujur timur gitu kan. Artinya tuh di sini 100, kalau semakin ke kiri berarti angkanya kan semakin berkurang kan. Berarti bukan ada di 100 derajat bujur timur lagi, yaitu kurang lebih ada di sini tuh 93 derajat bujur timur. Dan yang terakhir ada 141 derajat bujur timur. Nah, sekarang kita lihat nih. Ini kan angka dari 140 derajatnya kan. Tuh, di sini batasnya Papua. Tapi ternyata Papua agak geser lagi kan ke sebelah kanan tuh. Ke sebelah kanan dari 140 derajat bujur timur. Makanya di sini ditambah lagi kurang lebih 1 derajat. Makanya batas sebelah timurnya itu bujur timurnya angkanya sebesar 141 derajat bujur timur. Jadi paham kan bahwa letak astronomis dari negara-negara Asia Tenggara nih ada di 26 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Kemudian di sini ada 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Berarti apa tuh iklim dari negara-negara ASEAN? Ada yang tahu? Good, betul banget. Jadi iklim dari negara-negara ASEAN itu iklimnya iklim tropis. Tapi ada satu loh, negara yang iklimnya bukan tropis. Negara apa coba? Pintar. Nih, Myanmar bagian utara. Jadi Myanmar itu negaranya kan satu. Tapi satu negara itu dia punya dua iklim, yaitu iklim tropis dan iklim subtropis. Kenapa sih? Oh, bisa ada iklim subtropisnya. Nah, sekarang kita lihat nih pembagian iklim. Nih, kalian pasti kelas 7 sudah pernah belajar kan tentang pembagian iklim. Nah, kita lihat nih di layar depan kalian bahwa iklim tropis ini ada di garis antara 23,5 derajat LU sampai 23,5 derajat LS. Berarti nih kalau negara yang berada di sekitar sini nih, berada di garis khatulistiwa dan di antara 23,5 LU sampai 23,5 LS, maka dia iklimnya tropis. Kan tadi ASEAN itu kan garis astronomisnya 26 derajat lintang utara kan. Berarti kalau udah di atas 23,5 derajat lintang utara, dia sudah masuk iklim subtropis tuh. Kan tadi Myanmar Utara itu batasnya di 26 derajat lintang utara. Makanya kan udah lebih nih
dari klasifikasi iklim tropis gitu kan, karena Myanmar Utara kan 26 derajat lintang utara. Makanya kalau negara-negara yang lebih dari 23,5 derajat LU ini sudah tergolong iklim subtropis. Jadi seperti itu, negara-negara ASEAN itu iklimnya ada iklim tropis karena sebagian itu letak lintangnya ada di antara 23,5 LU sampai 23,5 derajat LS, dan setengahnya lagi hanya Myanmar bagian utara ada di iklim subtropis karena letak lintangnya sudah melebihi 23,5 derajat lintang utara, atau lebih tepatnya ada di 26 derajat lintang utara. Makanya iklim dari negara-negara ASEAN itu ada iklim tropis dan subtropis. Sampai sini paham kan? Oke, nah sekarang yuk diskusi. Coba kalian keluarkan buku dan alat tulisnya. Sekarang kita diskusi 3 soal di bawah ini. Soal yang pertama, apakah pengaruh letak ASEAN dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya? Yang kedua, apa keuntungan dan kerugian akibat pengaruh letak negara-negara ASEAN? Dan yang ketiga, upaya apa yang perlu dilakukan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh negara-negara ASEAN? Nah, sekarang Ibu kasih waktunya ya, coba kalian cari dari berbagai sumber. Nanti kalau sudah tuliskan di buku kalian dulu, nanti kita akan diskusi di kolom komentar Google Classroom kalian. Untuk hari ini, Ibu ucapkan terima kasih bagi yang sudah menontonnya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya. Ibu akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillah. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.